Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arki Putra Sumantri dengan NIM 2517-24017 dari jurusan Teknik Energi, Program Studi D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik. Mekanika sering dianggap hanya sebagai materi teori dan perhitungan belaka, padahal pada kenyataannya mekanika merupakan dasar utama dalam proses konversi energi di pembangkit tenaga listrik. Nah, pada video ini saya akan membahas peran dan keterkaitan mekanika dalam terhadap sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian dari mekanika itu sendiri. Nah, mekanika ini adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda dan penyebabnya terjadinya gerak tersebut. Nah, di dalam mekanika ini dipelajari berbagai konsep seperti gerak, gaya, usaha dan energi, torsi, momentum, dan juga kesetimbangan. Dan dalam sistem pembangkit tenaga listrik, energi dari fluida seperti air, uap, atau angin tidak bisa langsung dikonversi menjadi listrik, teman-teman. Akan tetapi, kita harus melalui proses mekanik terlebih dahulu, seperti memutar turbin, bilah-bilah turbin untuk memutar generator pada teknologi pembangkit listrik. Jadi kita membutuhkan tenaga dari fluida tersebut untuk memutar turbinnya. Selanjutnya, kita akan membahas keterkaitan kinematika terhadap pembangkit tenaga listrik. Pada kinematika, mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Nah, besaran yang dipelajari antara lain di posisi, seperti posisi, kecepatan, dan percepatan. Dalam pembangkit listrik, kinematika tersendiri digunakan untuk menganalisis kecepatan putar turbin, percepatan sudut saat turbin mulai beroperasi, dan juga kestabilan putaran poros. Contohnya, kecepatan putar turbin mempengaruhi kecepatan putar generator, yang pada akhirnya menentukan kualitas energi yang akan dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke dinamika. Dinamika itu sendiri bagian mekanika yang membahas ruang hubungan antara gaya dan gerak. Berbeda dengan kinematika yang hanya melihat gerak, dinamika menjelaskan kenapa suatu benda bisa bergerak atau berputar. Nah, dasar dari dinamika tersebut dari hukum Newton. Nah, teman-teman, hukum Newton 1 menyatakan bahwa benda yang tetap diam akan bergerak lurus beraturan jika tidak ada gerak gaya resultan yang bekerja. Dalam pembangkit listrik sendiri, kondisi ini berkaitan dengan turbin yang berputar stabil, yaitu dalam pembangkit listrik gaya yang hambat sudah seimbang. Hukum Newton 2 juga menyatakan bahwa gaya yang berbanding lurus dengan kecepatan yang dituliskan sebagai sigma F sama dengan massa dikali percepatan, yang artinya semakin besar gaya fluida yang mengenai turbin, maka percepatan yang dihasilkan juga semakin besar. Dan begitu juga pada hukum 3 Newton. Pada hukum 3 Newton sendiri menyatakan bahwa setiap aksi yang memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah ketika fluida mendorong sudut turbin, sudut juga memberikan gaya reaksi pada fluida yang interaksi inilah yang menghasilkan putaran. Jadi sudut turbin ini adalah bilah-bilah atau daun-daun dari si turbin sendiri. Jadi kan turbin itu bentuknya seperti baling-baling. Nah, di situ seperti ada bilah-bilah yang membuat mendorong atau memutar turbin yang mengenai dari fluida sendiri. Jadi akan menghasilkan gerakan berputar untuk menghasilkan listrik, teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan dinamika sendiri dengan desain turbin. Nah, dari konsep dinamika ini kita dapat memahami bahwa semakin besar gaya fluida, maka torsi juga akan semakin besar. Nah, semakin besar jari-jari sudut turbin, torsi juga semakin besar. Nah, semakin kecil momen inersianya, turbin juga lebih mudah dipercepat. Oleh karena itu, desain sudut memilih material dan ukuran turbin yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dinamika. Nah, sekarang kita masuk ke bagian momentum. Nah, momentum ini berkaitan dengan massa dan kecepatan fluida itu sendiri. Saat fluida mengenai sudut turbin atau bilah-bilah turbin yang sudah tadi saya jelaskan, jadi terjadi perubahan momentum karena arah dan kecepatannya berubah. Perubahan momentum inilah yang menghasilkan gaya dan menyebabkan turbin berputar. Karena itu, desain sudut turbin sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit tenaga listrik. Karena kalau sudunya atau beratnya dari suatu material yang digunakan itu akan mempengaruhi dari efisiensi pembangkit itu sendiri, teman-teman.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesetimbangan. Nah, pada kesetimbangan ini mempelajari benda dalam keadaan setimbang, yaitu ketika resultan gaya dan resultan momen sama dengan 0. Dalam dunia pembangkit listrik, statika atau kesetimbangan sangat penting dalam desain fondasi atau penyangga generator, struktur rangka mesin, dan lain sebagainya. Dalam kesalahan sedikit dalam perhitungan ini juga dapat menyebabkan kegagalan struktur dan membahayakan sistem pembangkit tenaga listrik. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting dalam pembangkit tenaga listrik, yaitu usaha, energi, dan daya. Nah, kenapa di sini itu sangat penting teman-teman? Karena dalam usaha, energi, dan daya kita akan mempelajari energi kinetik, energi potensial, dan juga daya yang akan dihasilkan jika usahanya berapa, geraknya berapa, atau energinya berapa. Kita akan menghitung semua dalam usaha, energi, dan daya. Jadi pada pembangkit tenaga listrik ini, energi fluida seperti air atau uap dan angin akan melakukan usaha pada sudut turbin sehingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi mekanik. Oke, yang pertama kita akan membahas usaha teman-teman. Dalam mekanika, usaha terjadi gaya atau menyebabkan perpindahan. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali jarak atau gaya dikali jaraknya itu berapa. Nah, contoh dari penerapan turbin sendiri adalah jika gaya air yang mengenai sudut turbin sebesar 200 Newton dan sudut tersebut terdorong jauh sekitar 2 meter, maka usaha yang dilakukan adalah kita memakai rumus yang tadi teman-teman, yaitu F dikali S atau jarak ya, gaya dikali jarak, tinggal dikali aja, jadi 200 dikali 2 adalah 400 Joule. Nah, jadi fluida usaha atau usaha yang dihasilkan fluida tersebut sebesar 400 Joule pada turbin tersebut. Nah, selanjutnya kita ke daya. Nah, daya ini berperan penting karena dalam usaha yang sudah dikerjakan oleh fluida tersebut sebesar berapa joule akan menghasilkan berapa watt yang akan dihasilkan dari generator tersebut. Contohnya, jika usaha sebesar 400 joule terjadi dalam 4 detik, maka daya mekanik adalah, nah sebelumnya kita akan membahas rumus terlebih dahulu. Jadi rumus daya adalah usaha atau W, tadi W dibagi dengan waktunya teman-teman. Jadi contoh yang tadi sudah disebut adalah usahanya 400 joule dan waktunya sekitar 4 detik, maka kita bagi aja 400 dibagi 4, hasilnya akan 100 watt yang akan dihasilkan dari suatu pembangkit listrik tersebut. Jadi daya mekanik inilah yang kemudian dikonversi oleh generator menjadi daya listrik dari suatu pembangkit, entah itu PLTU, entah itu PLTS, atau PLTN sekalipun. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik sendiri yang sudah teman-teman pelajari pada waktu SMA sebelumnya, usaha tersebut kemudian berubah menjadi energi gerak turbin yang disebut energi kinetik. Nah, energi kinetik sendiri yang dirumuskan sebagai EK sama dengan 1/2 mv kuadrat yang sudah teman-teman pelajari di bangku SMA sebelumnya. Nah, contohnya adalah jika bagian turbin memiliki massa 10 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik, maka energi kinetiknya adalah kita memakai rumus yang tadi. Jadi EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. 1/2 dikali masanya tadi 10 kg dan kecepatannya V tadi sebesar 4 meter, kita pangkatkan atau kita kuadratkan kedua. Jadi kita kuadratkan dulu baru kita kali. Jadi 1/2 dikali 10 dikali 4 kuadrat, yaitu sekitar 80 Joule. Jadi semakin besar kecepatan dan massa yang bergerak, maka semakin besar energi mekanik yang dimiliki suatu turbin tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mekanika rotasi. Nah, mekanika rotasi ini mempelajari benda yang bergerak berputar seperti turbin dan generator. Konsepnya yang dipelajari meliputi juga sebagai kecepatan sudut, percepatan sudut, momen inersia, dan juga torsi. Nah, dalam pembangkit listrik sendiri, mekanika rotasi ini digunakan untuk menganalisis stabilitas putaran dan respon sistem terhadap beban itu sendiri, teman-teman. Nah, itu semua adalah penjelasan dari saya tentang keterkaitan mekanika dalam pembangkit tenaga listrik. Jadi ini sebagai penutup bahwasanya kita dapat menyimpulkan mekanika bukan sekedar teori dalam fisika atau pelajaran-pelajaran atau hitung-hitungan biasa yang pada SMA kita
kita pelajari, melainkan fondasi utama dalam teknologi pembangkit tenaga listrik. Melalui pemahaman kinematika, dinamika, mekanika, rotasi, hingga konsep usaha dan energi, kita dapat menjelaskan secara ilmiah bagaimana energi fluida ini dapat diubah menjadi energi listrik dan dapat diubah dari getaran atau putaran dari turbin itu sendiri, teman-teman. Oleh karena itu, penguasaan mekanika ini sendiri menjadi bekal penting bagi kita sebagai mahasiswa teknologi pembangkit tenaga listrik dalam menghadapi tantangan industri di dunia energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.